Kita ke sorotan politik lainnya, saudara. Jelang pelantikan Presiden Wapres terpilih, komposisi kabinet Prabowo Gibran masih jadi teka-teki. Isu jatah menteri bagi parpol koalisi bermunculan. Sementara Prabowo menegaskan proses seleksi calon menteri sebenarnya sudah berlangsung lama dengan mempertimbangkan nama-nama yang diusulkan parpol. Di tengah teka-teki jatah dan bursa calon menteri, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan proses uji kelayakan terhadap para calon menteri yang akan membantunya sudah berjalan lama. Usai menerima PKS yang resmi bergabung dengan koalisinya, Prabowo menyebut banyak nama-nama calon menteri yang diusulkan parpol memiliki kapabilitas yang sangat baik. Sebetulnya prosesnya sudah berjalan lama, ya kan? Tentunya kita koalisi itu pimpinan-pimpinan partai mengajukan nama-nama, kita pelajari riwayat hidup, latar belakang, dan saya harus akui yang diajukan banyak sekali yang sangat bagus, sangat capable, dan juga sebagian kita sudah pantau lama. Sebelumnya, Prabowo Subianto mewanti-wanti agar partai koalisi tidak menugaskan calon menteri mencari uang dari APBN dan APBD. Di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Terkait jumlah kementerian, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan yang digodok berjumlah sekitar 46, namun jumlah finalnya masih dihitung. Dasko menyebut jumlah kementerian akan disesuaikan dengan janji kampanye Prabowo, yakni Astacita dan 17 program aksi. Saya nanti baru masih mau hitung finalisasinya jumlahnya berapa. Tetapi saya waktu kemudian jumlahnya ada sekitar itu, saya mendapatkan informasi bahwa kementerian yang ada itu memang ingin mengoptimalkan fungsi kementerian yang sebaik-baiknya untuk kemudian bermanfaat buat rakyat, sekaligus kemudian berfokus pada kampanye dari Pak Prabowo, yaitu Astacita dan 17 program aksi. Sementara itu, jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, serta pengumuman kabinet, isu jatah menteri mencuat di kalangan partai koalisi. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono merespons soal isu Demokrat memperoleh jatah 5 menteri. Maju ke depan. Jadi kami terus terang tidak atau belum tahu paling tidak secara pasti. Kami juga tidak ingin berandai-andai atau mengira-ngira. Kita tunggu saja. Waktunya nggak lama lagi. Kita tunggu saja apa yang menjadi keputusan beliau. Belum tahu. Kami menunggu aja. Makasih ya semuanya ya. Sedangkan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menanggapi isu Golkar mendapat jatah 7 menteri. Bahlil mengatakan Golkar mengikhlaskan kadernya masuk kabinet Prabowo jika dinilai layak dan pantas. Golkar dapat jatah 7 menteri Golkar. Saya nggak tahu. Itu hak prerogatif Presiden. Ya kita berdoa saja. Kita berdoa karena kader-kader Golkar itu kan adalah kader-kader yang sudah berproses matang. Ya kalau menganggap itu layak dan pantas untuk kemudian mengabdi membantu Bapak Presiden Prabowo, ya kami ikhlaskan aja. Ya, semakin banyak semakin baik. Lalu, adakah cawe-cawe Presiden Jokowi dalam penyusunan kabinet Prabowo? Jokowi secara tegas membantah mengintervensi urusan kabinet Prabowo. Namun Jokowi mengatakan kalau ditanya akan memberikan masukan. Saya ikut intervensi, enggak. Saya pun juga tidak mau diintervensi untuk urusan hak prerogatif. Jadi sama, saya juga tidak ingin ikut-ikutan. Tapi kalau ditanya, ya saya jawab. Kalau ditanya, kalau enggak ditanya, saya enggak akan jawab. Kabinet Prabowo menurut rencana segera diumumkan usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 20 Oktober mendatang. Muncul isu jumlah kementerian membengkak di atas 40.
Berkembang pula isu PDI Perjuangan bakal memperoleh jatah menteri di kabinet mendatang. Tim Liputan Kompas TV.